Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya Al-Qasasul Haqqa. Kisah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'anul Karim, yang penulis kumpulkan dari riwayat-riwayat yang sahih. Pada malam hari ini kita akan membahas kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nah, dan Nabi Idris alaihissalam diperselisihkan oleh para ulama kita, apakah Nabi Idris itu adalah nabi yang datang sebelum Nabi Nuh alaihissalam, antara Adam dan Nuh, ataukah Nabi Idris alaihissalam adalah nabi di antara nabi-nabi Bani Israel, artinya anak keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi ada dua pendapat terkait Nabi Idris alaihissalam. Ya, ada yang mengatakan Nabi Idris itu adalah kakeknya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kakeknya Nabi Nuh alaihissalam, yang disebutkan di dalam kitab Taurat namanya adalah Akhnuh. Yang disebutkan dalam kitab Taurat bahwa nama Nabi Idris adalah Akhnuh, yang merupakan kakek kedua dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah anak keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Artinya dia termasuk nabi-nabinya Bani Israel. Nah, dan pendapat ini, ya, pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian perselisihan yang kedua adalah apakah Nabi Idris alaihissalam dia juga sebagai Nabi Ilyas. Kita ketahui ada nabi yang bernama Nabi Idris, ada juga nabi yang bernama Nabi Ilyas. Tapi ulama kita berbeda pendapat. Apakah dua nama ini adalah satu orang, ataukah dua nama ini adalah dua orang yang berbeda? Nah, pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua mengatakan anna Ilyas huwa Idris, bahwa Nabi Ilyas itu adalah Nabi Idris. Dua nama yang berbeda tapi kembali kepada satu orang. Nah, ini pendapat dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang disebutkan oleh
Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau. Nah, kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa Nabi Idris dan Nabi Ilyas adalah dua nabi yang berbeda. Dua nabi yang berbeda. Dan penulis Syaibatul Hamdi rahimahullah lebih condong kepada pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa Nabi Idris itu adalah Nabi Ilyas. Makanya di dalam kitab beliau sebutkan dalam bab ini Idris wa Ilyas dalam satu bab. Nah, Idris dan Ilyas. Nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu berbeda-beda kisahnya. Ada yang Allah sebutkan kisahnya secara panjang lebar, seperti Nabi Musa alaihissalam, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ada juga nabi-nabi yang Allah ceritakan secara singkat, ya, seperti Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, disebutkan secara singkat. Nah, dan juga ada nabi yang cuma disebutkan namanya saja, tidak disebutkan bagaimana kisahnya. Di antaranya adalah Nabi Ilyasa. Ada Ilyas, ada Ilyasa. Nabi Dzulkifli, termasuk Nabi Idris alaihissalam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya beliau dalam Al-Quran pada dua tempat, yaitu pada surah Maryam 56-57 dan pada surah Al-Anbiya 85-86. Di situ saja disebutkan, di dua tempat disebutkan namanya Nabi Idris alaihissalam. Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kami akan menyebutkan kisahnya Nabi Idris alaihissalam dengan dua sumber. Sumber yang pertama adalah dari sumber Israiliyat. Ya, kita ambil dari sumber Israiliyat. Dan sumber yang kedua adalah sumber dari Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dua surah, dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, kita sebutkan dulu bagaimana kisah beliau yang disebutkan di dalam Israiliyat. Nah, jadi di dalam Israiliyat disebutkan bahwasanya Nabi Idris alaihissalam adalah kakek dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dan dia merupakan cucu dari seorang nabi yang bernama Nabi Syidh. Syidh ini adalah anaknya Nabi Adam, ya, anaknya Nabi Adam alaihissalam, saudaranya Habil, Qabil, dan seterusnya. Di mana ya Habil dan Qabil, dua orang bersaudara, salah satunya adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan yang lain adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Qabil orang yang tidak bertakwa dan Habil adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih. Ya, untuk menyembelih. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima sembelihannya Habil dan menolak sembelihannya Qabil. Ya, akhirnya hal tersebut menyulut emosinya Qabil sehingga dia pun membunuh saudaranya Habil. Dan ini adalah pembunuhan yang pertama yang terjadi di umat manusia. Nah, kemudian setelah itu ya mereka pun atau Qabil memilih untuk bertempat tinggal jauh dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, dan di pemukiman tersebut ya mereka membangun kampungnya dan dipenuhi dengan kemaksiatan yang banyak. Nah,
Hingga akhirnya ya ketika melihat kondisi yang seperti itu, Nabi Syidh meskipun diperdebatkan kenabiannya, ya apakah dia seorang nabi atau cuman orang soleh, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi Nabi Syidh alaihissalam mendakwahi mereka. Nah, mendakwahi mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, namun mereka tidak mau mendengarkan dakwah dari Nabi Syidh. Nah, kemudian Nabi Syidh meninggal dunia, keturunannya meninggal dunia. Di bawahnya ada Nabi Idris alaihissalam. Ya, jadi masih anak keturunannya Nabi Syidh bin Adam alaihissalam. Dan Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang disepakati kenabiannya dan disebutkan namanya di dalam Al-Quran, termasuk di antara 25 nabi yang wajib diimani ya secara tafsil, secara terperinci. Ya, adapun nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan namanya, maka kita mengimaninya secara umum ya, bahwa ada nabi-nabi yang lain selain daripada 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Idris alaihissalam ini luar biasa. Ya, semangat dakwahnya itu luar biasa, mengalahkan semangat dakwahnya Nabi Syidh dulu. Nah, dan banyak orang-orang yang beriman, ya, banyak orang-orang yang beriman melalui dakwah yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya, ini semua dari Israiliyat ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya bahwa semua kebaikan umat manusia di zamannya juga dia dapatkan pahalanya. Ya, berapa banyak pahala yang didapatkan itu? Ya, karena manusia di zamannya sudah banyak. Nah, dan semua kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia di zamannya itu juga didapatkan oleh Nabi Idris, karena dialah yang mengajarkan kebaikan itu kepada manusia. Nah, sehingga ketika dia sudah tua, nah, dia mau kalau diberikan tambahan umur. Ya, dia mau kalau diberikan tambahan umur supaya bertambah lagi amal solehnya. Nah, maka dia pun meminta kepada malaikat, ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan malaikat maut. Untuk dipertemukan dengan malaikat maut. Kemudian diangkatlah Nabi Idris alaihissalam ke langit. Nah, dibawa oleh malaikat ini, melewati langit yang pertama, ke langit yang kedua, ke langit yang ketiga, sampai di langit yang keempat. Di langit yang keempat, malaikat ini bertemu dengan malaikat maut. Ya, kemudian malaikat maut bertanya kepadanya. Malaikat maut bertanya kepadanya, di mana Idris? Nah, malaikat tersebut mengatakan, ya bersama saya sekarang, di sayap saya. Kemudian malaikat maut mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Baru-baru saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk mencabut nyawanya Idris di langit yang keempat. Dan saya heran, bagaimana mungkin saya mencabut nyawanya Idris di langit yang keempat, sementara Idris ada di bumi. Ternyata kamu yang membawanya ke atas. Dan disitulah dicabut nyawanya Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris alaihissalam itu wafatnya di langit, ya, di langit yang keempat. Nah, ini sumbernya dari mana? Israiliyat. Ya, Israiliyat. Jadi Israiliyat itu biasa kita tercengang bagaimana kisahnya. Nah, tapi kata Rasulullah SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj. Sampaikan tentang Bani Israel dan tidak mengapa. Karena ya kisah mereka itu, kata para ulama kita, la nukadzibuh wa la nusaddiquh. Kita tidak benarkan 100% dan juga kita tidak mendustakannya secara keseluruhan. Tapi disampaikan. Nah, jadi
ini banyak riwayat ya yang sebutkan kisah ini. Ini sangat terkenal. Ya, kisah ini sangat terkenal meskipun kisah ini asalnya dari Israiliyat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kisah ini didukung oleh ayat meskipun tidak secara langsung. Allah mengatakan dalam surah Maryam, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami mengangkat Idris ke tempat yang tinggi, ya, ke tempat yang tinggi. Nah, ini dalil ini dijadikan sebagai penguat kabar Israiliyat yang sudah kita dengarkan tadi itu. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini pertama versi kisahnya Nabi Idris berdasarkan kabar-kabar Israiliyat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kabar-kabar Israiliyat yang menyebutkan tentang Nabi Idris alaihissalam, ya, disebutkan bahwasanya Nabi Idris adalah manusia yang pertama kali menulis dengan pena. Nah, biasa banyak pertanyaan itu, siapakah Nabi yang pertama kali menulis dengan pena? Ya, jawabannya adalah Nabi Idris. Nah, ini sumbernya dari Israiliyat. Begitu pula yang pertama kali menjahit pakaian, ya, adalah Nabi Idris. Ini juga sumbernya dari Israiliyat. Nah, dan awwalu man yujahidu fi sabilillah, Nabi yang pertama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Idris. Jadi banyak-banyak keutamaan-keutamaan Nabi Idris alaihissalam yang disebutkan di dalam buku-buku Taurat, kitab Taurat, kabar-kabar Bani Israel. Nah, taib. Kemudian kita pindah kepada sumber yang kedua, yaitu dari Al-Quranul Karim, nah, dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkait masalah perbedaan pendapat tadi, apakah Nabi Idris adalah kakeknya Nabi Nuh alaihissalam atau dia merupakan cucunya Nabi Yakub, ya, anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam? Kalau dalam Sahih Bukhari disebutkan kisah Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ disebutkan, "Thumma sa'ada hatta atas sama ar-rabi'ah, fastaftaha faqil man hadha? Qala Jibril, qil wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qila au qad ursila ilai? Qala na'am. Qila man marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a. Qala fa fataha lana. Falamma khalasat fa idza Idris alaihissalam qala hadha Idris. Qala fasallamtu alaihi faradda salam thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Ini kisah Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit, di mana Rasulullah pada langit yang pertama bertemu dengan nabi di antara nabi-nabi Allah. Langit yang kedua juga demikian, langit yang ketiga, langit yang keempat. Di langit yang keempat, ya, Idris bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa yang kau bawa itu, wahai Jibril?" Kemudian Jibril mengatakan dia adalah Muhammad, ya, nabi akhir zaman, nabi yang terakhir, penutup para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Idris menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab salam beliau. Kemudian Nabi Idris mengatakan, "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Selamat datang untukmu, wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Di sini syahidnya adalah perkataan Idris alaihissalam yang mengatakan, "Selamat datang untukmu, wahai saudara yang soleh." Dia mengatakan saudara, tidak mengatakan anak yang soleh. Sementara di langit sebelumnya, ya, pada saat bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam mengatakan, "Marhaban bil ibni soleh." Selamat datang untukmu, wahai anak yang soleh. Ya, Nabi Adam memanggilnya dengan panggilan anak.
Karena memang Nabi Muhammad adalah keturunannya Nabi Adam dan kita semua keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, begitu pula pada saat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim juga mengatakan marhaban bil ibni salih. Selamat datang untuk mewahai anak yang soleh. Nabi Ibrahim juga mengatakan anak yang soleh, karena Nabi Ibrahim adalah kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nasabnya Rasulullah itu sampai kepada Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sementara Nabi Idris alaihissalam, dia tidak mengatakan marhaban bil ibni salih. Selamat datang untuk mewahai anak yang soleh. Kalau sekiranya Idris alaihissalam adalah kakeknya Nabi Nuh, berarti Nabi Muhammad SAW adalah anak keturunan dari Nabi Idris. Ya, karena Nabi Nuh adalah bapaknya seluruh manusia selain yang di atasnya ya. Iya, karena pada saat terjadi banjir bandang itu semuanya meninggal dunia kecuali yang ada di atas perahu. Nah, dan yang ada di atas perahu itu adalah sedikit saja kaum muslimin ditambah dengan anak-anaknya Nabi Nuh. Kemudian orang-orang selain anaknya Nabi Nuh nantinya akan meninggal dunia dan tidak lagi keturunannya yang hidup. Yang beranak pinak adalah anak-anaknya Nabi Nuh. Berarti kita semua nasab kita kembali kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, berarti kakeknya Nabi Nuh yaitu Nabi Idris berarti adalah kakek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya mengatakan marhaban bil ibni salih. Selamat datang kepadamu wahai anak yang soleh. Sehingga ulama kita menyimpulkan dari hadis ini bahwa Nabi Idris alaihissalam itu bukan kakek dari Nabi Nuh, tapi dia merupakan anak keturunan dari Nabi Yakub dari jalur Ishak, bukan dari jalur Ismail, tapi jalur Ishak alaihissalam. Nah, dan ini wallahu alam pendapat yang lebih kuat terkait Nabi Idris alaihissalam. Meskipun kalau kita hafal nama-nama Nabi, urutan kedua adalah Nabi siapa? Nabi Idris yang kedua, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nah, itu berdasarkan satu pendapat. Ya, tapi pendapat yang lain mengatakan bahwa Nabi Idris bukan kakeknya Nabi Nuh, tapi dia adalah anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, wallahu alam. Taib. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi di dalam hadis, ya sumber dari hadis. Sekarang kita sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 56 sampai 57. Ya, silakan dibuka. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya." Nah, taib. Jadi Allah sebutkan, ya ceritakan di dalam kitab yaitu Idris. Dia adalah seorang yang siddiq, orang yang jujur, nabi, seorang nabi. Nah, sementara dalam surah Nisa itu disebutkan ada 4 golongan yang luar biasa. Mereka adalah al-anbiya'u wasyuhada'u was-siddiqina was-salihun. Ya, 4 ini yang pemuka-pemuka surga. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihun. Nah, dan Nabi Idris alaihissalam disebutkan dua sifatnya. Pertama seorang nabi dan yang kedua adalah seorang siddiq. Ya, jadi Nabi Idris termasuk nabi yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat berikutnya Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Nah, ini mengangkatnya ke tempat yang tinggi, makanan 'aliyya, mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maknanya tempat yang tinggi adalah makna hissi. Apa artinya makna hissi? Makna yang sebenarnya. Artinya Nabi Idris alaihissalam betul-betul memang diangkat ke langit. Ya, diangkat ke langit yang keempat berdasarkan kisah yang disebutkan oleh Israiliyat tadi.
Nah, karena Allah mengatakan Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa maksud daripada ayat ini adalah Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, yakni ke derajat yang tinggi, ke martabat yang tinggi, makna yang maknawi. Ya, maknanya di sini bukan hissi tapi maknawi. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Nabi Idris ke derajat yang sangat tinggi di sisinya. Nah, keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nabi itu berbeda-beda tingkatannya. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para nabi yang kami utamakan sebagian mereka di antara sebagian yang lain. Nah, ala kulli hal, ya, bahwasanya semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal dibandingkan dengan manusia yang lain, betapapun hebatnya ibadahnya. Ya, misalnya kalau ada pertanyaan mana yang lebih afdal antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, orang terbaik kedua di umat ini setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibandingkan misalnya Nabi Ilyasa yang dalam Al-Quran cuma disebutkan namanya saja, tidak disebutkan kisahnya, bagaimana kisahnya, bagaimana dakwahnya, bagaimana kesabarannya, bagaimana jihadnya, tidak disebutkan. Nah, kita ya sepakat mengatakan bahwasanya Nabi Ilyasa lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan semua nabi Allah termasuk nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran itu lebih afdal dibandingkan dengan manusia yang lain, betapapun hebatnya ibadahnya. Kenapa demikian? Karena derajat kenabian itu derajat yang sangat tinggi. Ya, derajat kenabian, kalau seorang hamba sudah dipilih oleh Allah sebagai seorang nabi, maka itu luar biasa. Ya, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat yang di surah yang lain, surah Al-Anbiya 85-86, Allah berfirman, wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin. Nah, Al-Anbiya 85-86. Ya, disebutkan di sini. Ini nama yang kedua, tempat yang kedua. Allah sebutkan Nabi Idris, tapi namanya saja. Ya, tidak ditahu bagaimana kisah yang selengkapnya. Allah mengatakan, ingatlah Ismail, Idris, Zulkifli, mereka semua adalah nabi-nabi yang bersabar. Ya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang penuh dengan kesabaran. Ya, cuman kalau Nabi Yusuf kemarin, ya kita tahu bagaimana kesabaran beliau. Ya, diuji di penjara, diuji dengan saudara-saudaranya, diuji dengan berbagai macam ujian. Nah, tapi Nabi Idris alaihissalam kita tidak tahu bagaimana kesabaran beliau. Ya, tapi secara umum Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersabar, sehingga balasannya adalah wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Tayyib, kami masukkan mereka semua di dalam rahmatku dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Ya, jadi luar biasa. Jadi dia adalah seorang nabi, seorang siddiq, seorang saleh. Satu mami yang baru disebutkan sebagai syuhada. Kalau sudah menggabungkan keempatnya maka luar biasa. Karena empat ini yang pemuka-pemuka nanti di surga. Para anbiya, para siddiqun, para salihun, dan para syuhada. Sementara di dalam dua surah ini disebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah seorang siddiq, seorang nabi, dan seorang yang saleh. Nah, menunjukkan ya keutamaan dari Nabi Idris alaihissalam. Nah, tayyib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Nabi Ilyas, ya karena menurut pendapatnya penulis mengatakan bahwa Nabi Idris itu adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam juga disebutkan di dalam Al-Quran pada dua surah, pada dua tempat juga, sama dengan Nabi Idris, disebutkan di dua tempat.
Tempat yang pertama adalah surah Al-An'am 84 sampai 85. Al-An'am 84 sampai 85. Allah berfirman, "Wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin." Nah, tayyib. Setelahnya baru disebutkan Ilyas, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Nah, tayyib. Ya, di sini tempat yang pertama disebutkan tentang namanya Nabi Ilyas alaihissalam. Di sini lebih jelas lagi, semua nabi-nabi yang disebutkan di sini adalah anak keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Mereka semua adalah anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sehingga pendapat yang mengatakan Idris adalah Ilyas, ya sudah sesuai dengan pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwa Idris itu bukan kakeknya Nabi Nuh, tapi ya di bawahnya, termasuk anak keturunannya, bahkan anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kemudian di tempat yang kedua, ya di tempat yang kedua adalah di surah As-Saffat ayat 123. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Ayat berikutnya, idz qala liqaumihi ala tattaqun. Tayyib. Jadi ini tempat yang kedua. Jadi Idris dan Ilyas sama-sama Allah sebutkan di dua tempat saja dalam Al-Quran, meskipun di tempat yang berbeda. Nah, dan ini juga dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Idris itu bukan Ilyas. Ya, karena Allah sebutkan masing-masing di tempat yang berbeda. Ya, artinya mereka itu adalah orang yang berbeda dengan kisah yang berbeda. Wallahu alam. Ya, manakah di antara kedua pendapat tersebut yang benar, dan itu tidak terlalu penting ya untuk kita ketahui tentu saja. Nah, yang paling penting ya bagi kita adalah bagaimana kita mengimani ya semua nabi-nabi tersebut yang disebutkan nama-namanya, dan mengambil ibrah pelajaran dari kesabaran mereka dalam mengemban dakwah yang diamanahkan oleh Allah kepada mereka. Dan yang terakhir ya kita sebutkan bahwa ada beberapa kisah-kisah palsu yang disebutkan tentang Nabi Idris alaihissalam. Bukan Israiliyat, tapi kisah palsu memang, kisah yang batil. Nah, disebutkan bahwasanya dzukira anna Ilyas wal Khidr yajtami'ani fi kulli amin fi syahri Ramadan bi Baitil Maqdis. Mereka mengatakan bahwa Nabi Ilyas itu ya dengan Nabi Khidir setiap tahun bertemu pada bulan Ramadan di Baitul Maqdis. Nah, setiap tahun. Wa annahuma yahujjani kulla sanatin wa yashrabani min zamzam syurbatan takfihima ila mithliha minal amil mukbil. Kemudian setiap tahun mereka berdua ya, mereka berdua melakukan ibadah haji dan minum zam-zam dengan kadar yang cukup bagi mereka berdua untuk tahun depan, sampai tahun depannya. Satu kali minum untuk satu tahun. Ya, kalau untakan satu kali minum itu bisa cukup bertahan selama 1 bulan. Kalau ini bisa bertahan selama 1 tahun sampai tahun berikutnya. Kemudian wa awratna al-hadits alladhi fihi annahuma yajtami'ani bi Arafat kull sanah wa bayyana annahu lam yasih syai'un min dzalik. Ya, mereka juga bertemu di padang Arafah setiap tahunnya. Ya. Jadi ini semuanya bohong, ini semuanya dusta. Wa annal ladzi yakumu dalil annal Khidr mata wa kadzalika Ilyas. Yang benar adalah bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas keduanya sudah meninggal dunia. Nah, tidak ada lagi nabi dari nabi-nabi Allah yang hidup sampai pada hari ini kecuali Nabi Isa alaihissalam yang diangkat ke langit dan nanti akan diturunkan lagi ke dunia. Adapun selain mereka berdua semuanya telah meninggal dunia.
Ini tentang Nabi Khidir banyak sekali kebohongan-kebohongan, dan biasa disampaikan oleh sebagian dai-dai. Nah, menganggap bahwa Nabi Khidir itu datang di majelisnya, nah, datang menyampaikan salam kepadanya dan sebagainya. Dan ini tidak mungkin, mustahil. Nah, mereka adalah para nabi-nabi Allah yang sudah meninggal dunia. Nah, dan tidak ada lagi hubungannya dengan orang-orang yang ada di dunia. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bisa saja seseorang melihatnya dalam mimpinya. Nah, dan kalau dia melihatnya dalam mimpinya, maka itu bukan syaitan yang menjelma, ya, tapi dia betul-betul melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau, ya, maka tidak ada riwayatnya bahwa misalnya para sahabat bertemu dengan Nabi Khidir di mimpinya, apalagi bukan di mimpi, di alam nyata. Itu dusta. Jangan dipercaya kalau ada yang mengaku seperti itu, meskipun dia adalah seorang ustadz. Nah, taib, sekira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Nabi Idris dan Nabi Ilyas alaihissalam. Insyaallah pertemuan depan kita sebutkan Ilyasa wa Dzulkifli, dan dua kisah lagi disebutkan di sini, ya. Satu bab ini dua kisah lagi. Nah, Ilyasa wa Dzulkifli. Tapi insyaallah kita akan sebutkan bagaimana kisah mereka berdua, dan apakah mereka berdua ini sama dengan Idris dan Ilyas, dalam artian dua nama tapi satu orang. Ya, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.